Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini menjelang buka kita bisa berkumpul kembali, yaitu taklim, yang mana pada pertemuan kali ini membahas tentang seputar siang Ramadan atau saum Ramadan. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang puasa keberapa ini? Alhamdulillah kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Puasa sudah dapat 3 hari. Ada yang 4 ya? Ya, kalau saudara kita Muhammadiyah hari Rabu berarti sudah 4. Kalau kita mengikuti pemerintah berarti 3. Kamis, Jumat, Sabtu. Alhamdulillah. Jadi kalau masalah itu nggak usah perlu diperbesar ya. Masalah ruqyah dengan hisab. Jadi semua ada dasarnya. Jadi kita mengikuti saja. Jadi silahkan yang pakai hisab, monggo, juga ada dasar kuat. Ya, banyak ulama juga yang di sana. Ya, kita yang pakai ruqyah juga nggak apa-apa. Nah, jadi yang dilarang itu berantem. Jangan tak berantem. Ya, kita menghormati yang puasanya lebih dahulu. Nah, nggak apa-apa, silakan. Jadi sama-sama benarnya. Semua ada dalilnya, ada dasarnya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah diperdebatkan. Baik, kita dulu sampai berapa itu? Bab berapa? Bab mandi bagi orang puasa. Ya, terakhir itu ya, untuk SMP ya. Berendam tidak membatalkan puasa. Jadi kaum muslimin, mungkin adik-adik yang berpuasa mungkin merasa keberatan, tidak apa-apa siang harinya itu waktu panas terik itu, kita haus, kita berendam, tapi nggak boleh minum. Berendam, ya apa? Mendinginkan badan, mendinginkan kepala mungkin ya, karena panas, itu nggak membatalkan puasa. Apalagi mungkin sikat gigi, ya, cuman makruh gitu aja. Lebih baik dihindari ya. Gosok gigi di siang hari atau di sore hari, udah asarin gosok gigi. Jadi bukan dilarang, bukan membatalkan, tapi dihindari. Nah, itu ya. Jadi yang kepanasan dibolehkan atau tidak membatalkan puasa, jadi berenang atau berendam berjam-jam gitu ya, karena panas aku berendam aja, itu tidak membatalkan puasa. Ya, termasuk siwak tadi ya. Jadi memang sengaja nggak saya bacakan hadisnya. Ini setiap bab itu ada hadisnya dan panjang sekali. Nanti malah memakan waktu lama sekali. Jadi cuma arti-artinya saja dan maksudnya saja. Termasuk
tadi apa? Bersiwak juga tidak membatalkan puasa. Terus, nah ini lagi yang biasa mungkin, termasuk menelan ludah. Menelan ludah itu juga atau apa tidak? Tidak, tidak membatalkan puasa. Ada pendapat lagi, kalau ludahnya sudah di luar gigi itu nggak boleh ditelan, ini batal. Tapi menurut mayoritas tidak membatalkan, karena ludah kan dari dalamnya. Jadi tidak membatalkan puasa. Menelan ludah sendiri nggak membatalkan puasa. Nah, termasuk nih di bab wudu. Bab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila seorang berwudu hendaklah menghirup air di dalam hidungnya, atau bahasa lainnya apa? Istinsak itu gini. Dari gini, jadi gini. Jadi caranya itu bukan terpisah, jadi sekali gitu loh. Ini berkumur dan masuk ke dalam hidung. Nah, tapi juga jangan terlalu ditiup nanti sampai masuk, nanti batal nanti puasamu. Jadi intinya sampai hidung saja, nggak sampai dihisap, nanti malah batal nanti airnya. Jadi tetap disunahkan untuk istinsak. Jadi berkumur dan istinsak wudunya, nggak apa-apa itu. Tidak membatalkan puasa. Lanjut lagi bab tidak mengapa memakai obat tetes hidung, mata atau bercelak ketika berpuasa. Termasuk berkumur juga tidak membatalkan puasa. Berwudu tadi ya. Jadi tetes matanya sakit, merah atau pakai apa insto atau apa itu ya, ditetes tidak membatalkan puasa. Ya, bercelak atau tetes hidung, jadi tidak membatalkan puasa. Kalau donor gimana? Jangan kalau donor. Nanti darah kita diambil, nanti puasa ya, langsung semaput gimana? Iya, jadi jangan. Kalau donor dihindari aja di bulan selain Ramadan. Kalau ya malam mungkin ya. Jadi pas puasa jangan. Nah, ini terus khusus untuk dewasa nih. Mengumpuli istrinya. Apa batal apa tidak? Batal. Malah kafarohnya berapa? Puasa berapa? Pas di siang hari tahu ngumpul dengan istrinya. Nah, itu kafarotnya dendanya puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Gantinya puasa apa? Gak kuat Ustaz. Bayar apa? Memberi makan sejumlah berapa? Ya 60 sejumlah puasa itu. Nah, enak ini sebenarnya. Kalau orang kaya ngasih makan orang 60 satu piring, tapi lengkap dengan nasi tok. Jadi lengkap sama lauknya. Katakanlah satu piring itu 20.000, ya sudah 20.000 kali. Itu kalau nggak kuat puasa, tapi harus dijalankan dulu puasanya. Habis itu, ya itu. Terus juga, nah ini cerita sahabat ini, kecelakaannya itu waktu siang. Ini waktu siang, di siang hari puasa Ramadan dia berkumpul dengan istri. Akhirnya Rasulullah disuruh puasa nggak kuat, disuruh bayar ini juga saking miskinnya. Akhirnya sama Rasulullah itu malah dikasih zakat sedekah. Coba kamu puasa nggak kuat, gimana? Ya Rasulullah, saya nggak kuat, ini puasa sebulan aja nggak kuat, apalagi puasa 2 bulan nanti hukumannya, malah nggak kuat. Ya wes, kalau gitu ngasih makan 60 orang. Ya Rasulullah, saya ini orang yang miskin,
nggak ada uang untuk beli makanan untuk 60. Nah, Islam itu begitu ya, indahnya begitu. Habis itu Rasulullah ada sedekah, ya wes, kamu puasa nggak kuat, apa bayar fidyah nggak ada uang, sekarang malah disedekahi. Tadi apa melanggar tadi loh, malah disedekahi. Ya wes, ini ada kurma satu berapa? Kalau nggak satu keranjang kalau nggak salah. Jadi satu apa itu? Sudah dikasihkan ini, sudah kasihkan kalau gitu, kasihkan bagi orang 60. Izin lagi ya Rasulullah, di kampung saya itu nggak ada orang orang miskin di bawah saya. Saya ini paling miskin. Saya ini paling miskin ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu, ini buat makan untuk kamu dan keluargamu. Makanya ada pendapat apa? Zakat itu boleh dikasihkan satu orang. Contohnya ini kan sedekah atau zakat itu dikasihkan satu keluarga. Sudah ini untuk dia sendiri, dan keluarganya, anak istrinya sudah. Jadi boleh dikasihkan satu orang, jadi nggak harus banyak orang. Nah, seperti itu ya. Jadi ya itulah indahnya Islam. Jadi ketika puasa nggak kuat, dia miskin nggak kuat bayar fidyahnya, dendanya tadi 60 orang, akhirnya dia malah menerima. Disuruh ngasihkan orang, nggak ada yang miskin, dia yang paling miskin, ya sudah dimakan sendiri, diambil sendiri. Nah, itu ceritanya ya, zaman Rasulullah itu. Kita lanjutkan. Nah, tadi. Ya. Sekarang bab siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, tanpa sakit atau tidak, itu tidak bisa dikodok walaupun 1 tahun. Bayangkan, dengan sengaja loh. Badannya sehat, muslim, berakal, sudah balik, sengaja meninggalkan puasa. Itu nggak bisa ditebus dengan puasa setahun pun. Bayangkan, itu dosa besar berarti. Dosa besar berarti dia harus bertaubat. Jadi nggak bisa diganti dengan walaupun puasa dengan 1 tahun. Jadi nggak bisa. Itu dengan sengaja loh. Tapi kalau ada uzur sakit tadi, terus kerja keras sehari, tapi harus diganti tadi ya. Diganti dengan hari lain. Nah. Bayar fidyah berapa besarnya makanan tadi? Kalau beras 1,25 kilo, jadi 1/4. Separohnya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu ya dibulatkanlah 2,5 kilo. Kalau ini fidyah ini, fidyah 1/4 kilo. Nah, nanti dikalikan berapa? Dikalikan 30 hari, ditinggalkan 30 hari kan, sebulan nggak puasa pokoknya, dia sakit atau sudah tua itu nggak kuat, sudah tua renta itu kan nggak kuat, sudah langsung ini beras saja 1/4 kali 30 hari berarti totalnya 37,5 kilo. Udah nggak ada satu sak kecil itu sudah cukup sudah orang yang bayar fidyah itu. Tadi apa tadi? Tadi yang nggak batalkan puasa tadi tetes, hidung, mata ya. Tapi kalau infus batal apa tidak? Ya, infus membatalkan puasa karena infus adalah seperti makan. Kamu kalau sakit itu ya, orang-orang di rumah sakit itu sakit, dia kan nggak makan, dia cukup di infus sudah gemuk dia. Ya. Infus itu isinya kan
banyak bergizi, karbohidrat macam-macam ya. Nah, jadi mengenyangkan itu. Gantinya makan ya itu, malah tinggi anunya. Ya isinya protein macam-macam itu, jadi cairan itu sudah nggak makan. Jadi kalau infus berarti membatalkan puasa. Nah, kalau suntik batal enggak? Enggak. Orang sakit disuntik obat, ada enggak? Tidak batal. Ya, lain dengan ini ya. Kalau tadi kan makan, kalau ini kan obat seperti tetes mata tadi, fungsinya kan. Suntik kan sini dah, suntik pantatnya ada obatnya kan. Ya, jadi tidak batal. Bab bekam dan apa itu? Kalau muntah batal enggak? Muntah kalau disengaja itu batal. Kalau enggak disengaja tidak batal. Sesuatu yang enggak disengaja ya enggak batal. Jadi enggak ada dosa. Nah, tapi sengaja pengen dibatalkan, nanti saya sakit. Nah, mulutnya itu dimasukin apa terus muntah ya batal. Jadi pas mabuk mungkin ya naik, mungkin ada ya yang mabuk naik mobil atau apa ini ya enggak batal ya batal. Atau bau apa, atau bau terus muntah enggak batal ya. Nah. Kita lanjut apa ini? Nah, ini ada rukhsah. Bab tidak ada kebaikan berpuasa ketika safar, ketika pergi, bepergian jauh. Kalau menurut Imam Syafi'i itu berapa jaraknya minimal? Berapa? Ada yang tahu? 80 kilo itu berapa ya? Surabaya, Jombang. Ya, minimal itu. Kalau Surabaya Mojokerto nggak boleh membatalkan puasanya. Minimal Jombang sana atau Madiun lah, Madiun Nganjuk sana itu boleh membatalkan puasanya. Itu termasuk rukhsah. Tapi kalau kuat, Ustaz atau saya kuat kok, ya dan itu lebih baik. Ya. Itu lebih baik puasa kalau kuat ya. Nah, kalau kuat itu lebih baik daripada membatalkan puasa, walaupun tidak apa-apa membatalkan puasa karena sudah ada dispensasi, rukhsah, keringanan dari Allah. Nah, ayatnya itu gimana itu? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, jadi dibolehkan, tapi ada jaraknya. Jangan dekat situ Surabaya membatalkan. Ya. Apalagi ini puasa wajib, jadi tidak disarankan. Kalau Imam Syafi'i pakai minimal jauhnya, jaraknya itu 80 baru boleh. Kalau di bawah itu nggak boleh. Nah, ini tetap harus puasa. Kita lanjut. Nah, ini bab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak saling mencela di antara sahabat itu, antara satu dengan yang lain dalam bab puasa di dalam perjalanan, dalam safar. Nah, ini juga gitu. Ada kan safar Semarang atau sana jauh, ada sahabat ini. Jadi sahabat yang puasa juga tidak dicela. Oh, kamu perjalanannya sudah jauh, itu sudah harus buka, sudah nggak usah puasa jauh. Pergian itu kan safar itu kan melelahkan ya. Makanya ada rukhsah keringanan. Itu ada juga yang sahabat yang batalkan. Ada sahabat yang puasa terus. Ini tidak saling mencela. Jadi jangan, silakan. Nah gitu. Itu indahnya begitu Rasulullah dan sahabat itu mengamalkan petunjuk wahyu atau hadis itu. Jadi silakan sahabat yang kuat monggo, yang tidak juga monggo berbuka, tapi tidak boleh mencela. Oh, kamu itu
Sudah dikasih keringanan kok malah puasa, kok menyengsarakan diri. Nah, yang anu juga gitu. Oh, situ aja kok nggak kuat. Oh, gitu aja kok nggak mokel. Nah, seperti itu. Itu kan berarti mencela. Sahabat tidak seperti itu. Jadi menghormati silakan, yang tidak juga silakan. Jadi jangan mengejek ya, membuli temannya yang safar puasa atau yang safar yang tidak puasa. Semuanya dibolehkan. Yang puasa monggo, yang tidak silakan. Bab kapan mengkodok atau mengganti puasa Ramadan yang telah ditinggalkan. Kalau bisa itu jangan sampai kedahuluan Ramadan berikutnya. Kalau bisa itu ya bulan Syawal itu sudah harus segera. Jadi kalau punya utang harus segera dilunasi, harus dibayar. Jangan ditunda sampai Ramadan berikutnya. Itu tidak boleh. Jadi kalau punya utang Ramadan itu harus segera. Selesai Ramadan itu harus segera puasa, sudah. Harus segera disahur. Ya, ditunaikan hutangnya yang berapa hari yang ditinggalkan, sudah itu. Termasuk ini orang yang meninggal ketika di bulan Ramadan harus mengqadha, harus mengganti. Siapa yang menggantinya? Siapa yang mengganti? Ayahnya meninggal. Oh, tadi di GKP ada yang meninggal tadi. Nah, hari keberapa tadi ada yang meninggal tadi? Disolati rame-rame. Jadi ahli warisnya, boleh istrinya, boleh anak-anaknya, boleh saudaranya menggantikan puasa ayahnya tadi atau ibunya berapa hari yang ditinggalkan. Nah, kalau 5 hari, anaknya 5, 1 hari, 1 hari, 1 hari, sudah selesai. Jadi harus diqadha, harus disaur bahasa Jawanya oleh ahli warisnya. Sejumlah berapa hari yang ditinggalkan. Sekarang bab kapan dihalalkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Kapan berbukanya? Ketika matahari terbenam atau menjelang maghrib itu ya. Itu ya. Lanjut, bab berbuka dengan yang mudah, dengan kurma minum air. Dari Rasulullah itu ada kurma, itu langsung minum seteguk air dengan kurma. Atau Rasulullah biasanya pakai rutop. Tahu rutop? Apa rutop itu? Kurma yang muda ya, yang belum matang itu, yang warnanya kuning. Rutop, tahu rutop ya? Ini di sini sudah banyak diperjualkan itu. Rutop adalah kurma muda, kurma sebelum masak itu. Kalau sudah masak kan warnanya coklat ya, atau hitam itu. Kali ini masih kuning warnanya. Rutop, manis renyah itu. Nah, crispy itu, krek gitu, enak itu. Nah, Rasulullah ini yang paling suka. Atau kurma biasa, kalau tidak ada, Rasulullah hanya minum air saja gitu, cukup. Jadi puasa itu malah, yang puasa kan menahan makan, dari makan berapa kali, 3 kali jadi 2 kali, termasuk jajannya, mengurangi itu loh, mengkonsumsi banyak. Nah sekarang kebalikannya kalau di sini ya, kalau puasa minumnya berapa macam? Ada teh, ada es terutama yang paling favorit ya, sama apa lagi? Gorengan, ada kolak, ada apa lagi? Nah puasa kok malah banyak sekali.
balas dendam. Maksudnya puasa itu malah mengurangi tadi, merasakan bagaimana orang fakir miskin itu makanya nggak sampai 3 kali, hanya sekali atau 2 kali karena fakir, karena miskinnya, biar merasakan itu. Nah, nggak malah puasa makanya banyak, makanya ikan-ikan, ada berapa macam itu bukannya, makanya juga makan besar itu banyak sayurnya, ada sop, ada macam-macam. Iya, kok gini? Ya terbalik ya, mestinya itu mengurangi. Enggak malah ini, memang ada banyak sekali itu ya. Jadi gitu ya. Nah intinya. Bab lupa berbuka. Gimana lupa berbuka? Atau makan? Ada ini nggak sadar atau langsung minum? Batal nggak? Tidak membatalkan puasa. Namanya nggak disengaja. Lain kalau disengaja. Dikat, saya minum ya. Jadi yang nggak sengaja yaitu rezeki. Bahkan makan. Ada nasi kotak dicicipin tahu-tahu. Ya nggak batal, lupa. Diingatkan, kamu puasa, iya. Ya sudah, yang masih dia dilepas saja, dikeluarkan. Yang sudah terekam biar dilanjut puasanya. Minum, makan, lupa. Bahkan lupanya itu 1 piring. Ya rezekinya sudah. Tapi belum minum. Sudah makan belum minum. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Tapi terlanjut, tetap sah puasanya. Jadi lupa. Mungkin ada kan di antara siapa? Ya. Sudah dimakan saja. Enak makan. Ternyata puasanya sudah. Jangan dibatalkan, sudah diteruskan puasanya. Jadi nggak batalkan puasa. Itu namanya rezeki. Nah. Bab sekarang puasa anak kecil. Nah. Dia akan mendapatkan pahala sunnah. Nah. Terus yang mendapatkan pahala siapa? Orang tuanya. Anak kecil belum balik ya. Nah, pokoknya yang belum balik, umur 10 tahun, 12 tahun. Dia hanya mendapatkan pahala sunnah saja. Jadi, ya mendapat pahala sunnah saja. Terus gimana saat puasa yang setengah hari itu? Tidak ada. Jadi puasa setengah hari itu tidak ada. Puasa ya sehari, dari subuh sampai maghrib. Ya, yang nggak ada, namanya nggak ada, gimana? Nggak ada puasa setengah hari, yaitu untuk belajar saja. Ya nggak ada pahalanya, nggak ada tuntunannya puasa setengah hari. Ya, jadi nggak ada. Jadi juga tidak ada pahalanya, cuman latihan saja. Jadi puasa anak kecil yang belum balik hanya mendapatkan pahala sunnah saja. Lanjut. Bab ini mengenai puasa ya. Bab puasa wisol. Apa wisol? Puasa yang menyambung. Ada kan puasa menyambung? Menyambung hari ini langsung terus sebulan. Bahkan ada orang yang pakai torikot apa itu sampai bertahun-tahun. Puasanya bertahun-tahun. Tahun, 2 tahun, kadang 3 tahun. 3 tahun kecuali puasa apa yang dilarang itu, hari tasyrik itu. Lainnya itu dia puasa terus nyambung terus, puasa wisol. Ya. Gimana? Boleh apa enggak puasa nyambung itu? Tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh. Jadi puasa sampai, jadi Rasulullah tidak menganjurkan untuk puasa nyambung berhari-hari, berbulan-bulan. Jadi yang dibolehkan itu, yang disunahkan Ayamul Bid. Tahu ya? Ayamul Bid tengah bulan 13, 14, 15. Terus Senin, Kamis. Ada sahabat ini yang tanda petik nantang. Saya kuat ya Rasulullah. Puasa Senin. Terus puasa Daud. Saya juga kuat ya Rasulullah. Ya sudah, tidak ada puasa lagi. Puasa Daud, puasa sehari, puasa tidak. Sudah. Dia maunya kuat lagi, mau puasa apa lagi itu. Jadi tidak boleh sudah.
Cukup kalau pengen puasa berarti yang paling banyak puasa Dawud itu tadi. Sehari puasa, sehari tidak. Sudah itu. Ada sahabat itu yang mau puasa terus itu. Ini ada bab puasa wisol sampai sahur itu tidak apa-apa. Ada yang mungkin ya. Tapi secara syar'i itu ya dari subuh sampai maghrib. Tapi ada yang ini pernah dibolehkan sama Rasulullah sampai 24 jam pernah dijalankan, itu tidak mengapa juga. Lanjut lagi bab puasa Sya'ban, puasa yang terbanyak di antara puasa sunnah. Jadi Rasulullah itu puasa Sya'ban hampir penuh. Jadi nggak ada puasa sebanyak yang dilakukan Rasulullah selain puasa Sya'ban itu. Kalau Ramadan kan jelas 1 bulan penuh. Selain Ramadan tadi, puasa Sya'ban itu diperbanyak. Terus orang yang tidak biasa puasa, tahu-tahu dia di akhir Sya'ban menjelang Ramadan itu dia puasa, malah dilarang. Atau dari pertengahan, orang yang tidak biasa puasa waktu bulan Sya'ban itu pertengahan Sya'ban 15, 16 sampai selanjutnya, atau yang di akhir-akhir Sya'ban menjelang Ramadan dia malah puasa. Padahal dia tidak biasa puasa, itu malah dilarang. Yang biasa puasa, Senin Kamis Dawud, nggak apa-apa. Ya. Kita biasa puasa ya. Kemarin puasa apa saja kemarin? Berapa hari? Atau Sya'ban? Itu dibolehkan. Jadi ada penempatan sendiri ya. Jadi tak pilih yang penting-penting. Jadi nilainya puasa tengah bulan tadi ya, 13, 14, 15 itu seperti puasa setahun. Jadi 3 hari itu, 1 hari 13-nya itu dinilai seperti 10 hari. Terus tanggal 14-nya, hari keduanya itu nilainya 20 hari. Terus yang ketiganya, dari tanggal 15 puasa itu 30 hari. Jadi kalau siapa yang puasa setiap bulan 3 hari, ayamul bid tadi, bulan syahr, bulan Qamariyah itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Ya, tiap bulan kan 3 hari. Tiap bulan 3 hari, 3 hari itu sama dengan setahun penuh sudah itu. Nilainya, itu hadisnya tadi. Jadi sudah cukup puasa itu, nggak usah Senin Kamis juga ada apa-apa. Itu sudah nilainya sudah seperti puasa setahun. Dan memang utamanya itu 13, 14, 15. Boleh juga tidak berurutan. Nah, bisanya tanggal 13, habis itu ada undur apa nggak biasa, nanti tanggal 16-nya. Itu satunya mungkin tanggal 20-nya, nggak apa-apa. Nah itu ada hadis juga dibolehkan, nggak urut. Tapi yang afdal itu urut tadi, 13, 15, 13, 14, 15. Sama dengan puasa 1 tahun nilainya atau pahalanya ya. Itu aja nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, apalagi kita itu pelajar kan mikir ya sekolah. Nah, jadi puasa itu aja nggak apa-apa. Kalau Senin Kamis ngantuan nanti anak-anak. Iya. Tujuh puasa nggak aslinya anak-anak itu? Senin Kamis itu waktu sekolah ya. Kalau puasa kesadaran sendiri bagus sebetulnya. Tapi kalau sudah ini aturan, ada yang terpaksa, ada yang nggak puasa, ada yang diam-diam mokel ya. Jadi kan nggak usah. Kalau mau tadi sudah yang 3 hari tadi diutamakan lah, sebulan 3 hari saja. Jadi seperti 1 tahun nanti kalau rutin setiap bulannya 3 hari.
Termasuk ini bab apakah dibolehkan mengkhususkan berpuasa di hari-hari tertentu. Boleh apa tidak? Tidak boleh puasa mengkhususkan hari tertentu apa gitu. Kecuali ada dalilnya. Kalau ada dalilnya silakan. Jadi ibadah itu semuanya haram. Semuanya dilarang ibadah itu. Kecuali ada dalil, ada sunnah Nabi, ada asar yang pernah dijalankan Rasulullah, kemudian Rasulullah membiarkan, berarti itu masuk takrir. Jadi boleh termasuk. Jadi terus masalah dunia semua dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal dunia ya. Jadi masalah ibadah itu semuanya dilarang kecuali ada dalil. Contohnya, saat aku mau puasa, puasa apa namanya lah? Selain puasa Senin Kemis, puasa Daud selain mau puasa apa namanya? Itu dilarang. Jadi haram, nggak boleh. Puasa Asyura, puasa apa lagi? Ini bab puasa semua ya. Terus puasa pada hari raya Idul Fitri boleh enggak? Orang banyak makan kok malah puasa, haram. Idul Fitri, Idul Adha, haram. Termasuk hari Tasyrik itu, tanggal berapa itu? Hari Tasyrik itu 11, 12, sampai 13. Ya, enggak boleh. Haram, malah berdosa puasa. Nah, termasuk puasa Asyura itu dulu diwajibkan awal-awal Islam, wajib, nggak boleh. Ketika belum ada puasa Ramadan belum turun tadi itu wajib dulu. Tapi ketika sudah bulan Ramadan, ada bulan Ramadan itu puasa Ramadan, Asyura disunahkan. Pahalanya puasa Asyura itu menghapus dosa 1 tahun. Makanya ya harus berpuasa kalau pas tanggal 10 Syura itu, Asyura itu ya. Ya. Bab puasa sudah sampai di sini dulu ya. Sekarang menginjak bab apa ini? Bab salat tarawih. Bab salat tarawih itu berapa yang baik? Yang baik berapa? Ada 11, ada 23. Ada 30 berapa? Sayyidina Umar, sahabat Umar itu 36 atau berapa itu? Itulah. Yang baik berapa? Yang baik berapa? Ya? Semampunya. Nafis. Tarawih? Nafis berapa? 11. Di berapa? Yang baik tarawih. Salat tarawih loh, salat sunat tarawih, salat malam. Yang Ramadan berapa yang baik? Ya? Yang terbaik kok semua. Ya semua baik. Ya 11. Yang terbaik yang 11. Rasulullah itu menjalankan sholat tarawih 11. Rasulullah nggak pernah 23. Rasulullah juga nggak pernah 36 atau ada yang 40 mungkin yang lain ya sahabat itu. Sudah. Yang kita contoh yang terbaik ya Rasulullah. Ya. Jadi nggak usah sok-sokan. Saya kuat Ustaz yang 40 rakaat atau yang 36. Ya. Jadi Rasulullah itu sudah nggak pernah lebih dari itu, hanya 11 sudah. Jadi 8 tarawih sama 3-nya witir. Witir 2 pendapat ya. Bisa 2 rakaat salam habis itu tambah 1, bisa 3 langsung. Atau tarawihnya itu 8 rakaat 2 salam, 4 rakaat
salam, 4 rakaat salam. Boleh. Tapi nggak pakai tahiyat awal. Jadi langsung berdiri. 4 salam. Tambah 4 lagi salam. Rasulullah menjalankan ini. Jadi itu ya. Gimana? Yo iya, namanya iya. Dibaca keras sama surat pilihan maksudnya. Iya, terserah pokoknya surat enggak ada tekanan khusus. Rakaatnya jumlahnya itu. Jadi jumlahnya 11 rakaat tarawihnya Rasulullah itu. 11 rakaat, 8 tarawihnya yang 3 witir. Ada yang 2 kali 4, ada yang 4 kali 2. Witirnya ada 2 salam sama 1 salam, ada yang 3. Terserah pakai yang mana, silakan. Nah, jadi apalagi kita yang Ustaz, kita tuh sudah terbiasa yang 23 tapi patas. Wah, gimana? Patas ya. Bahkan yang di mana nih? Di Blitar, di medsos ramai itu. Berapa menit cuman itu? 10 menit apa 7 menit itu? Padahal 23 itu. Masya Allah. Ya. Saya nggak bilang nggak bilang yang jelek bahasa saya. Tapi yang jelas nggak memenuhi sholatnya. Dari bacaannya, gerakannya, sudah nggak masuk semua. Terus nggak diterima Ustaz. Ya Allah alam, diterima janda. Tapi dari syariatnya saja sudah nggak masuk. Padahal sholat itu harus tumakninah. Doanya juga harus benar dibaca. Nah ini bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cepet-cepetan. Jadi nggak disarankan. Jangan gitu. Sama dengan olahraga lah ini. Padahal sholat itu sudah harus tumakninah. Bacanya. Apalagi bacanya itu harus diartikan. Kita kan orang Indonesia, harus diartikan lagi. Alhamdulillah apa ya, segala puji bagi Allah dan lain-lain sampai kan lama. Sholat gimana terus? Jadi tadi ya sholat tarawih hanya 11. Itu yang terbaik gitu. Tapi Ustaz, aku mau yang pakai silakan enggak apa-apa. Nah, ini kan kita contoh kan Rasulullah. Walaupun Umar itu juga ya termasuk jamaah tadi ya. Jamaah. Rasulullah jamaah sholat tarawih hanya 3 hari. Hari pertama tarawih Rasulullah diikuti sahabat. Lumayan. Hari kedua kok tambah banyak. Hari ketiga sholat lagi, tambah penuh. Rasulullah langsung sudah itu aja. Sudah nggak ke masjid lagi sudah. Takut nanti semacam kayak kewajiban gitu loh. Padahal ini sunnah saja. Takut memberatkan umatnya, makanya Rasulullah sudah nggak ke masjid lagi sudah. Hanya 3 hari saja Rasulullah di masjid jamaah itu. Terus boleh nggak Ustaz jamaah? Ya boleh. Kan Rasulullah pernah jamaah 3 hari. Jadi boleh. Terus memang baiknya itu tengah malam atau malam-malam lah. Tapi kalau daripada nanti kalau malam-malam ketiduran kelewat, ya mendingan habis isya itu sudah disepakati ya. Kalau di Mekah itu ada 2 shift. Tarawih sore habis isya itu, nanti jam 1 ada tarawih lagi di Masjidil Haram itu 2 kali. Ya boleh. Saya pernah ikut itu yang dulu itu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau ya kuat sore ikut, terus tidurnya kapan? Sana Syekh itu saya sudah apa ngimami lama itu. Wah membacanya mantap terus. Ya. Biasanya milih satu di antara 2 tuh. Yang malam atau yang habis isya langsung. Nggak apa-apa. Sudah sama saja. Jadi gitu ya. Apa terus waktunya dah? Biasanya selesai jam berapa? Belum ya? Masih banyak materinya. Jadi sholat tarawih tadi ya. Lebih baik ya berjamaah. Rasulullah juga jamaah walaupun 3 hari tadi.
walaupun 3 hari. Tapi sebenarnya yang paling andal malam. Malam itu kan hubungan antara dengan hamba dengan sang kholik itu kan syahdu ya, tenang, bisa khusyuk gitu loh. Jadi itu. Terus niat, ya tadi niat puasa ya, belum dibahas ya niat puasa ya. Niat puasa bisa, ya ini kelupaannya. Niat puasa bisa dirapel kalau takut lupa. Makanya saudara-saudara kita di luar biasanya waktu tarawih itu niat ya. Nawaitu somanggotin. Kalau saya sendiri niat juga yang awal kemarin itu harus sudah niat 1 bulan. Ya Allah berilah kekuatan untuk niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Lillahi ta'ala. Gak apa-apa juga yang habis tarawih rame-rame itu niat nawaitu somanggotin. Atau diperbarui lagi ketika habis sahur. Habis sahur tadi langsung niat lagi nggak apa-apa. Nggak niat juga ya, kan sudah diniati yang malamnya tadi. Atau kalau lupa sudah niat yang dari hari pertama sudah, jadi nggak apa-apa. Diperbarui juga nggak apa-apa, bagus. Tidak. Itu tentang niat ya. Terus imsak, apa artinya imsak? Imsak apa artinya? Sudah menahan. Imsak artinya menahan diri. Makanya imsak berarti menahan. Sudah waktunya menahan, waktunya stop berarti. Waktunya masuk sudah. Waktu puasa sudah. Sini dimulai jam berapa kemarin? Sahurnya tiap hari kemarin selama ini? Jam 3 sudah. Ya sudah bagus sudah. Jadi sudah bagus itu. Seandainya ya, kalau di pondok kan enak jadi. Kalau seandainya di rumah terus ketiduran, nggak tahu tuh, tahu azan. Sudah diselesaikan, tapi cepatkan langsung minum. Masih dibolehkan, nggak apa-apa. Tahu ketiduran kan? Oh, Allah sudah makan berapa suap sama minum atau minum saja sudah. Masih boleh nggak apa-apa. Itu kalau pas ketiduran gitu loh. Tapi kalau nggak tidur normal ya tadi. Mendingan sebelum imsak itu sudah di stop. Biasanya kan kalau di luar sudah imsak, sudah itu. Walaupun masih boleh. Apalagi kita itu masih beda waktunya, masih ada perbedaan ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi lebih baik jauh-jauh sudah di stop, nggak apa-apa. Nanti pas azan pas itu mendekati, kalau masih haus pengen minum nggak apa-apa minum. Jadi gitu ya. Itu yang paling aman itu sudah ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Besok insya Allah masih ada satu pertemuannya tentang Lailatul Qadar, terus iktikaf, apa lagi besok insya Allah kita bahas yang akan datang ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Puasa kelahiran. Ya tadi kembali ada dalilnya enggak? Kalau lahirnya Senin sama Kamis nggak apa-apa. Puasa kelahiran, lahirnya hari Senin sama hari Kamis. Ya sudah sekalian hari Kamis, puasa hari Kamis dan puasa kelahiran. Ada dalilnya nggak? Kembali ke dalil tadi. Kalau nggak ada dalilnya ya nggak usah. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Masih kurang berapa menit? 20 menit ya? 25. SMA nggak tanya? Tanya apa? Apa Ki? Tanya apa Ki? Tanya Dik. Apa? Gak usah malu tanya. Sekitar puasa ya. Kita di sini biar dengar Ustaz. Apa nangis apa?
Apa pertanyaan? Enggak membatalkan puasa, mukul, nangis itu enggak batal puasa. Cuman apa? Pahalanya zong nanti. Ya, kamu mukul orang atau menghibah apa? Jadi saya dapat ilmu nih. As-saum itu menahan apa? Makan, minum, ya termasuk ngumpul dengan istri itu as-saum. Kalau asyam menahan ini, menahan perkataan, menahan pembicaraan yang jelek-jelek. Pokoknya ya seperti itu, menahan ini mulut dari pembicaraan. Jadi kalau as-saum itu menahan makan, minum, haus, kalau asyam menahan berbicara macam-macam, nafsunya itu, akhlaknya, mau, ini mulutnya ini harus diam, banyak diam puasa, jangan banyak malah ngomong kecuali ustadz. Kalau ustadz kan menceramah, jadi puasa ini menahan ngomongnya tidak manfaat. Ya. Takbir ngangkat tangan maksudnya? Iya ada. Dari tasawuf awal kan ya, langsung berdiri, Allahu Akbar gini kan? Iya, angkat tangan. Tidak apa-apa, tapi biasanya ngangkat tangan itu disunahkan ngangkat tangan ketika habis tasawuf awal gitu ya. Langsung berdiri kan? Iya, angkat tangan. Nggak angkat tangan juga nggak apa-apa. Ya, silakan, teman. Masuk mulut nggak membatalkan puasa kecuali diminum. Mau kena minum, disengaja apa tidak? Nggak sengaja nggak. Loh mestinya dibuang, ngapain kok ditelan? Loh, berarti sengaja itu dikit. Kok sudah masuk kok? Berkumur kan boleh, berkumur boleh, gosok, sikat gigi boleh, bersiwak juga boleh. Tapi ya dibuang tadi, berkumur dibuang, jangan sampai ditelan. Kan boleh. Jangan dirasain sedikit-sedikit ya. Dicecep sedikit-sedikit, dingin enak, batal kan. Niatnya pokoknya itu. Kalau menelan lidah nggak apa-apa malah, nggak batal puasa. Ini air, wudhu, korupsi sedikit, dicecep sedikit, dirasain, batal. Kalau sengaja, nggak batal. Yang nggak disengaja nggak batal. Apa lagi man? Apa? Oh gigi. Darahnya ya jangan masak darah ditelan, ya dibuang saja lah. Saya biasanya sering itu. Kalau pas puasa itu mesti, kalau saya hisap gitu keluar darah langsung, gampang keluar darah. Ya dibuang dan darah kok dimakan, kok diminum. Tapi nggak batal, keluar darah nggak batal. Coba. Mimpi basah tidak batal puasa. Langsung mandi. Yang batalkan puasa apa? Makan, minum. Ini kan mimpi. Jangan dikira yo, mimpi waduh batal aku. Enggak, mimpi. Apa lagi? Ayo tadi tidur, nggak tahu, nggak ada adzan, nggak ada iqomat, tahu-tahu kan diem ya. Tidur dari malam ya, tidur bangun-bangun jam 6 katakanlah. Jam 6. Saya belum sahur. Langsung makan sahur, minum. Enggak boleh. Tapi langsung diingatkan kan. Kalau nggak ada ingatkan ya lanjut saja. Kan nggak tahu waktu. Dikira kan masih malam kan. Perasaanmu bangun tidur. Oh ini masih jam 3 ini. Makan. Ternyata jam 6. Loh, jam 6. Ya sudah nggak apa-apa. Dilanjut puasanya.
Ya nggak boleh, sudah tahu jam 6 kok nekat sahur. Nggak boleh, dia haram. Sudah tahu jam 6 belum sahur, ya nggak boleh, harus dilanjut. Kalau nggak tahu jam, dikirakan masih jam 3 tidurnya jam 12, tidur sampai jam 6, kan sudah sepi, orang-orang mau tidur ya, nggak ada apa, tahu-tahu minum. Nah ini masih jam 3 ini, enak. Enggak lanjut aja. Loh ternyata kok sudah siang, ya sudah dilanjut puasanya. Tapi kalau tahu bangun tidur jam 6, saya belum sahur, mas sahur aja, ya nggak boleh. Ada yang lain? Ya. Iya semua pakai surat. Iya. Fatihah terus biasanya Al-Ikhlas atau apa tetap. Jadi tiga-tiganya tetap witir itu pakai Fatihah dan surat. Yang terakhir yang kan biasanya kalau di luar itu ya 2 salam tambah 1 kan ya. Nah, itu Imam Syafi'i pakai itu, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i witirnya 3 tapi terpisah. Nah, jadi nggak apa-apa. Atau yang 3 langsung. Nah, saya kadang-kadang ya juga pakai itu 2 tambah 1 atau yang 3 langsung. Tetap Fatihah sama surat. Sudah cukup ya? Baik, kita sudahi pertemuan sore hari ini. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya dengan ikhlas ya. Kita mengamalkan ibadah kepada Allah itu syaratnya ya ikhlas. Kedua, mencontoh Rasulullah SAW. Itu syaratnya diterima ibadah kita itu. Satu, ikhlas karena Allah, menjalankan perintah Allah, bukan karena siapa-siapa. Nah, kedua, ittiba'un Nabi, mengikuti sunnahnya Nabi. Sudah, insya Allah diterima. Ikhlas sama mengikuti Rasulullah. Baik, mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.